Halo, halo, halo. Selamat pagi, selamat siang, selamat petang bagi para mahasiswa FEB Udinus. Jadi ini adalah video kedua yang akan menyambung dari video pertama yang barusan saya selesaikan tadi, yaitu pada pertemuan ke-8 aplikasi komputer bisnis ini, kita akan membahas tentang modul kedua Microsoft Excel, ya, yang judulnya Panduan Praktikum MS Excel V2. Jika pada video pertama ya kita tadi sudah membahas tentang statistik ya, fungsi statistik, average, count, max, min, kemudian sum if ya, terus kemudian count if, terus ditutup dengan average if serta penjelasan tentang praktik yang akan menjadi tugas kalian yang pertama. Nah, sekarang kita akan masuk ke halaman 8 ya, halaman 8 sampai 15 nanti itu akan terbagi menjadi dua penjelasan. Penjelasan yang pertama adalah function text ya atau fungsi teks ya. Dan yang kedua adalah tentang fungsi logika atau function logic ya. Nah, di sini perlu saya tekankan lagi bahwa nanti meskipun ada dua penjelasan ya subbahasan yaitu fungsi teks dan fungsi logika, saya akan lebih menitik beratkan kepada fungsi logika. Fungsi teks akan saya jelaskan secara permukaan saja hari ini, tetapi di pertemuan berikutnya ya, fungsi teks ini akan dipakai lebih mendalam. Ya, jadi mohon dipahami dulu bagaimana cara menggunakan function text sebelum pada minggu depan pertemuan-pertemuan selanjutnya fungsi teks ini akan digunakan dengan lebih rumit. Ya, oke. Untuk lebih jelasnya kita lihat ya halaman 8. Di sini ada fungsi left, fungsi right, dan fungsi mid. Ya, meskipun di antara ketiga ini ada juga yang lain yaitu fungsi len dan fungsi concatenate. Tapi ya kita fokusnya di tiga ini saja, mid, right, dan left. Nah, sesuai dengan bahasa Inggrisnya ya, left itu kan kiri, right itu kanan, mid itu kan dari kata middle, tengah, ya. Jadi fungsi tersebut ya itu untuk mengambil sebagian kata atau sejumlah karakter tertentu dari sebuah teks di Excel. Ya, entah teksnya itu ada di sebuah sel, terus kalian tinggal menunjuknya sebagai referensi, atau kalian menulis kembali teks tersebut. Ya, teks tersebut apa, terus kata mana, ya, karakter mana yang akan dicomot, diambil, ya. Nah, di sini acuannya itu entah kalian menggunakan fungsi left, terus artinya mengambil karakter arah kiri, ya, dari arah kiri ke kanan berapa karakter mau diambil. Atau kalian mungkin menggunakan fungsi right, ya, artinya kalian mengambil dari arah kanan ke kiri berapa jumlah karakternya. Kemudian mid, ya, artinya kalian itu mengambil mulai dari karakter berapa, mulai dari sebelah kiri, terus mau diambil berapa jumlah karakternya, ya. Oke, yang paling gampang dulu lah, left dan right, ya. Misalnya, ini rumus aslinya nih ya. Rumus aslinya adalah equal left kurung buka, teksnya apa ya, entah kalian tulis sendiri atau tinggal klik sebuah sel yang ada kata-kata yang kalian mau comot ya. Titik dua, masukkan jumlah karakter. Contohnya ini ya, kita punya dua contoh, Bondowoso dan Surabaya. Ya, kalau misalnya kita menulisnya equal left kurung buka teksnya Bondowoso, jangan lupa ya, karena ini string, maka harus pakai tanda petik dua ya. Terus di sini titik koma 5. Artinya kalian memerintahkan kepada Excel, Excel, tolong dong comot 5 huruf dari teks tersebut ya, tapi mulainya dari sebelah kiri. Berarti
B itu 1, O itu kedua, N itu ketiga, D itu keempat, O itu kelima. Ya, jadi hasilnya nanti ketika di enter adalah Bondo. Nah, Surabaya juga, kalau misalnya di sini bukan 5 ya, tapi 4. Berarti 4 karakter dari sebelah kiri. S 1, U 2, R 3, O 4. Kalau di enter jadinya Suro. Ya, kalian juga silakan dicoba-coba lagi di komputer masing-masing. Terus kemudian fungsi right, ya. Right itu sama persis dengan left, ya. Tidak perlu berpanjang lebar kata lagi ya, langsung aja misalnya diubah aja lah, ya. Tadi left, sekarang right. Right Bondowoso ambilnya 4 dari kanan berarti O itu yang pertama, S itu yang kedua, O yang ini ketiga, W ini yang keempat. Berarti kalau di enter jadinya Woso. Nah, berarti di sini kalau Surabaya diambil 4 karakter dari sebelah kanan berarti O, Y, O, B. Boyo. Ya, seperti itu. Nah, fungsi mid. Fungsi mid ini sedikit rumit ya, sedikit rumit kalau belum tahu, tapi kalau sudah tahu nanti terbiasa. Jadi begini, rumusnya di sini awalnya sama ya, equal mid, kurung buka, masukkan teksnya apa. Terus titik koma, di sini bedanya adalah kalian tentukan awal karakter. Ya. Kalian tentukan karakter keberapa sih kalian baru akan mulai mencomotnya. Terus kemudian dari posisi tersebut kalian mau comot berapa karakter. Misalnya ini ya, Bondowoso dibikin mid ya. Jadi equal mid Bondowoso ya, titik koma kita tentukan awal karakter di mana kita mau mencomotnya itu adalah karakter kelima dari kata tersebut. Berarti apa nih? Kalau B itu kan karakter pertama ya. O itu karakter kedua, N karakter ketiga, D karakter keempat, O itu karakter kelima. Ya, berarti mulai huruf O, ya huruf O itu adalah karakter yang kelima. Maka mulai dari sini. Nah, dari sini mau dicomot berapa karakter lagi? Nah, di sini ditentukan 4. Nah, berarti O ini kan jadi karakter pertama yang mau dicomot. O karakter pertama yang mau dicomot, W karakter kedua yang dicomot, O karakter ketiga yang dicomot, S itu karakter keempat yang dicomot. Jadi nanti ketika di enter hasilnya O wash. Nah, coba ini. Kalau misalnya Bondowoso titik koma 4, titik koma 4. Apa itu? Ya. Jadi kan jawabannya adalah nggak ada sini ya. D O W O. Dowo ya. Coba kalau ini awalnya 2 kemudian dicomot 4. Berarti ini ya. 1 2 3 4. Ondo. Ya. Oke, jelas ya? Oke, kalau sudah jelas coba ini saya contohkan. Bentar. Saya contohkan di sini. Misalnya daftar pemesanan tiket pesawat. Nah, mungkin kalian sedikit bertanya-tanya ya, kalau misalnya beli tiket kereta atau tiket kereta api, kadang-kadang kan ada kodenya ya kode tiketnya. Nah, tahu nggak sih kalian kalau sebenarnya itu sendiri merupakan sistem, ya, sebuah sistem grid, di mana setiap koordinat itu menunjukkan sesuatu. Misalnya begini, EK 560000 BDG, ya. Nah, di situ kita bisa tahu bahwa ada semacam 3 informasi yang dipisahkan oleh tanda strip, ya. EK strip 560000 strip BDG. Nah, saya kasih tahu dulu. EK itu ekonomi, ya. Terus di bawah sini berarti BI, berarti bisnis, ya. Terus di sini EK berarti ekonomi lagi. Lalu yang di sini BDG, Bandung, Jakarta, Surabaya, ya. Ya, berarti kita sudah tahu bahwa ada 3 tipe, yaitu kalau ekonomi bisnis berarti merujuk pada apa? Kelas ya, kelas penerbangan.
Bandung, Jakarta, Surabaya. Berarti kan tempat. Ya, aja ini adalah tujuannya. Ya, terus ini angka ini apa? Nah, di sini ditetapkan bahwa itu adalah tarifnya dalam rupiah. Ya, jadi nih kita punya keterangan ini dan coba bagaimana caranya kita mengerjakan tabel ini. Ya, di sini tabel ini hanya untuk melatih kalian menggunakan left, right, mid. Minggu depan akan lebih rumit lagi. Ya, nah, misalnya ya, tujuan ini adalah 3 karakter kanan dari kode tiket. Nah, namanya aja kanan, berarti right. Kurung buka. Teksnya apa? Ya, kan sudah ada. Ngapain ditulis ulang? Klik aja di sini. Ya. Klik, terus kemudian titik koma, number of characters. Ya udah, berarti kan 3 karakter kanan dari kode tiket. Ya, BDG. Ya, ingat ya, daripada nulis lagi, kita bisa tinggal lihat aja. Ya. Terus kelas. Kelas di sini ditetapkan kolom kelas itu diisi penunjuknya 2 karakter kiri dari kode tiket. Nah, kiri berarti left. Teksnya ini ya, number of cara 2. Ekonomi. Tinggal di fill ahead. Tarif yaitu ini bukan 3 karakter ya. Ini bukan 3 karakter tapi 6 karakter ya supaya nanti benar ya. Mid ya. Kan di sini ada kata-kata bagian tengah. Oke, bagian tengahnya berarti E itu kan 1, K itu 2, strip itu karakter ketiga. Berarti dimulai dari karakter keempat ya. Berarti teksnya ini diklik, kemudian titik koma, dimulai dari karakter keempat, kemudian ini berapa nih? 6 karakter bagian tengah kode tiket. Berarti number of karakternya 6. 560.000 dalam bentuk rupiah. Tinggal di fill ahead. Kalau ditanya totalnya berapa ya tarifnya berapa dikali jumlah tiket yang dibeli sama dengan sekian. Nah, selesai. Ya, simpel ya pakai cara kayak gini. Nah, nanti minggu depan itu akan lebih rumit lagi karena nanti kalian harus menggabungkan antara fungsi teks dengan fungsi yang akan kita bahas secara lengkap setelah ini, yaitu fungsi logika. Ya. Oke, kita kembali ke sini. Fungsi logika. Fungsi logika ya adalah suatu fungsi untuk digunakan mencari suatu nilai yang ada hanyalah benar atau true ya atau salah. Adapun kode-kode fungsi logika tersebut adalah sebagai berikut. Nah, biasanya ya yang sering dipakai itu ada 3 nih ya. If, and, or. Not itu juga ada ya, tetapi agak jarang dipakai. Sering dipakainya tuh yang ini. If, and, or. If itu mengandung pengertian jika ya, bahasa Inggris ya. Jika maksudnya apa sih jika itu? Ya, karena di sini kita tuh kan mencoba untuk memisalkan. Kalau misalnya kondisinya ternyata begini, maka gitu. Tapi kalau ternyata kondisinya tidak terpenuhi, maka kesimpulannya adalah begini. Gitu ya, atau gampangnya begini. Jika pernyataan benar, maka perintah pertamalah yang akan atau menjadi jawabannya. Tetapi jika pernyataan itu salah, maka perintah kedua yang akan dilaksanakan. Ya, nanti akan lebih jelas lagi nanti ketika melihat rumusnya. N itu bahasa Inggris dari dan. Kita ya ketika menggunakan N itu mengasumsikan bahwa ini ya sebuah kondisi akan bernilai benar jika semua pernyataan benar. Nah, di sini ada yang tidak lengkap ya. Ini saya tambah saja di sini ya. Tadi di modul ya sudah dinyatakan bahwa bernilai benar jika semua pernyataan benar. Tapi ini saya tambahi ya. Jika ada satu saja
maka akan dinilai salah. Oke ya. Jadi intinya semua pernyataan harus benar. Or itu dari bahasa Inggris atau, ya. Bernilai benar jika salah satu atau semua pernyataan adalah benar. Dan hanya akan dinilai salah bila semua pernyataan terbukti salah. Nah, untuk memahami bagaimana caranya menggunakan and atau or, kita pakai prinsip hukum aja, ya. Kalau kita lihat dari kata-kata and ini ya, bahwa seseorang ya itu akan dikatakan baik jika dia tidak pernah berbuat salah, ya. Jadi anggapannya istilahnya kalau di bahasa Indonesia kan ada ya peribahasanya bahwa setitik nila rusak susu sebelangga. Dia salah satu aja udah dibilang dia adalah manusia yang paling salah, jahat, ya. Seolah-olah semua kebaikannya yang lain itu langsung terhapus hanya karena satu perbuatan yang salah. Sementara kalau or itu memakai bahasa yang mungkin kalau Mahatma Gandhi bilang bahwa manusia itu seperti lautan dan salahnya manusia itu seperti buih di lautan. Kira-kira apakah buih itu bisa mempengaruhi seluruh lautan? Tidak kan? Ya, ketika seseorang salah bukan berarti dia adalah orang yang benar-benar jahat kan? Dia hanya akan dinilai jahat bila semua yang dilakukannya memang jahat. Tetapi kalau dia ada satu saja kondisi yang dia berbuat benar, maka dia dianggap bukan orang yang jahat. Ya, atau gampangannya kalau N itu kita pakai prinsip sujon, ya, berprasangka buruk. Nah, kalau or kita pakai prinsip berprasangka baik. Gitu, ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi sebenarnya ya awal mula fungsi logika itu dari mana sih sejarahnya? Nah, sejarahnya itu dari sini. Sejarahnya dimulai dari yang namanya operator pernyataan ekspresi atau tes logika. Nah, di sini masih ingat ya, waktu sebelum UTS kan sudah ada kan tabel kayak gini tuh. Ya, ada tanda tanya ini ya, ini sama dengan, ini kurang dari, ini lebih dari, ini kurang dari sama dengan, ini lebih dari sama dengan, ini juga tidak sama dengan. Contohnya misalnya ya, ada dua angka, 75 dan 100. Kira-kira, apakah pernyataan bahwa 75 dan 100 itu 75 lebih dari 100? Kira-kira benar apa salah? Salah, ya kan? Nah, yang benar apa? Yang benar kan 75 kurang dari 100. Nah, kalau di Excel, ya, sebelum ada yang namanya perintah-perintah kayak gini, ini, ya, membuktikannya simple, yaitu kita tinggal ngomong aja, apakah 75 ya, equal 75 lebih dari 100? False, salah. Nah, coba kalau kita balik, apakah 75 lebih dari 100? Kurang dari 100? True, benar. Jadi dua ini ya, dua kata ini itu merupakan kata-kata yang menjadi default expression dari Excel. Tapi ketika kita sudah mahir menggunakan if, and, or, kita bisa menemukan bahwa kita bisa menentukan kalimat jika benar dan jika salahnya kita sendiri. Oke, kita pakai yang paling gampang dulu, and dan or, ya. If itu soalnya paling susah, ya. And dan or. Misalnya, operasi fungsi logika M. Nah, di sini kita mau menguji bila mana data 1 itu lebih dari 100 dan data 2 lebih dari 100. Ya, katakanlah ada 4 orang ya diuji, misalnya nilainya berapa ya? Ujian pertama nilainya segini, ujian kedua nilainya segini. Ya, nanti hasil ujinya bagaimana kira-kira? Ya, di sini rumusnya yaitu adalah equal M kurung buka tes logika pertamanya bagaimana, titik koma tes logika keduanya bagaimana, titik koma dan seterusnya. Jadi tergantung
tergantung soalnya suruh kalian ngapain. Coba ini, soalnya ngapain nih? Kalian menguji berapa kali? Ya, coba nih, data 1 apakah lebih besar daripada 100, itu kan sudah merupakan tes logika yang pertama. Sementara data 2 lebih dari 100 itu kan merupakan tes logika kedua. Berarti kalau memang di sini kalian hanya disuruh 2 kali melakukan tes logika, ya tidak usah sampai 10 tes, nggak usah ya. Jadi gini misalnya, data 1, data 2, 150 dan 200. Kalau secara manual kita bisa ngomong ini benar apa salah? Benar ya? Oke, coba. Kalau misalnya kita pakai N, ya, aja ini kan dan ya, maka N. Logika 1, coba ini. Sel D22 yang memuat 150, apakah lebih besar daripada 100? Lalu, apakah E22 ya, yang memuat angka 200 itu lebih besar daripada 100? Kenapa? Karena data 1 benar, data 2 benar. Oke, ya. Nah, sekarang coba kita copy paste ya. Kita copy paste ke bawah. Ingat ya, saya bisa langsung copy paste karena ini sudah memenuhi prinsip apa? Build ahead. Ya, ketika ditaruh ke bawah, maka sel yang ada juga akan ikut ke bawah. Ya. Ingat UTS kemarin bagaimana, ya. Copy paste. Sekarang pertanyaannya, kenapa hasil ujinya false? Kenapa? 200 apakah lebih besar daripada 100? Benar. 50 apakah lebih besar daripada 100? Salah. Kalau ada satu saja yang salah, maka dianggap bahwa semuanya adalah salah. Coba saya copy paste lagi ke bawah. Jawabannya juga false. Kenapa? Karena data 1 sudah salah. Maka hasilnya dianggap false. Karena kita pakai dan N. Ya. Apalagi ini 50-50. Wah, ini kan sebenarnya sudah false semua. Ya. Kalau salah satu false saja sudah false, apalagi kalau dua-duanya salah, tambah false banget, ya. Seperti itu, ya. Terus bagaimana kalau misalnya rumusnya dibikin hampir nyaris sama, misalnya di sini ya. Nyaris sama ini, tetapi ya di sini kan masih N. Saya ganti dengan OR. Yang pertama sama ya, masih true. Sama-sama benar, ya. Karena dua-duanya benar, maka dianggap benar. Terus kalau misalnya saya copy paste ke bawah. Nah, di sini beda, ya. Meskipun 50 ini adalah sebuah ujian yang salah, ya, uji salah, 200 kan benar, lebih dari 100. 50 kan kalau dikatakan lebih dari 100 kan salah. Tetapi karena kita pakai OR, di mana di sini prinsipnya apa? Jika salah satu atau semua pernyataan adalah benar, artinya dalam artian kalau satu aja benar dianggap benar, ya, maka itu ini juga sama, meskipun salah ini tetap akan dianggap sebagai true. Nah, tetapi kalau misalnya seseorang terbukti bahwa dia tidak pernah berbuat kebaikan atau dia berbuat jahat terus, maka sistem akan mengkategorikan dia sebagai false. Gitu, ya. Oke, sampai sini saya harap paham ya, N dengan OR, ya. Cara menggunakannya itu gampang, ya. Cara menulis rumusnya pun gampang, ya. Di depan nanti akan disikan penulisan N dan OR yang lebih rumit, ya. Terus coba kita masuk ke operasi fungsi logika if. Oke, ini tolong difokuskan dulu perhatian kalian karena ini benar-benar akan sangat rumit. Mulai dari titik ini ya, yang namanya Excel akan menjadi sangat rumit. Ya, oke kita coba lihat. If ya itu memiliki rumus dasarnya ini. Ya, equal if kurang buka. Lakukanlah tes logika yang pertama. Titik 2. Kemudian masukkan kondisi jika benar. Lalu kondisi bila salah. Ya. Ini mirip dengan kalimat if bla 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 bla,
then bla 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 bla. Atau kalau kita bahasa Indonesia berarti jika ini, maka akan terjadi ini. Seperti itu, ya. Coba misalnya, tentukan lulus atau gagal. Ya. Bila standar lulusnya adalah harus lebih besar daripada 140. Ya, berarti kan yang jadi masalah kan ini, kan ya. 80 tambah 70, 150. 60 tambah 70, 130, dan seterusnya. Oke, coba kita pakai manual dulu ya. Ini lulus pasti ya. 130 nggak lulus, gagal. 170 lulus. 135 gagal. 160 lulus ya. Coba bagaimana kalau kita mensistematisasinya ya. If kurang buka logical test, kita akan menguji bila mana jumlah nilainya nama 1 ya itu lebih besar daripada 140 atau tidak. Ya, kita akan menguji ini. Terus pertanyaan selanjutnya adalah kalau benar, terus kira-kira hasilnya akan seperti apa yang akan keluar? Di sini kan ditanyakan apakah dia lulus atau gagal kan? Ya udah, kalau ternyata dia lebih besar daripada 140, tulis saja lulus. Dan kalau ya salah ya, ternyata jumlahnya kurang dari 140, harus bagaimana dong? Maka kita tulis bahwa orang tersebut gagal. Oke, jadi rumusnya seperti ini, kita coba klik enter. Nah, dia akan lulus. Dan kalau kita fill ahead, ya kita copy semua ke bawah, fill ahead, otomatis dia akan mengikuti. Ya, sekali lagi perhatikan, sesuatu boleh di fill ahead jika memang ketika ditarik ke bawah, selnya juga akan ikut ke bawah. Dan sel yang ikut ke bawah itu memang kita butuhkan sebagai logical test. Ya, banyak-banyak latihan, ya, nggak mungkin bisa mudeng sekali. Ya, harus latihan sampai 20 kali baru mudeng biasanya. Ya. Oke, ini pun masih fungsi logika yang gampang, ya, harus butuh 20 kali latihan. Nah, kalau yang operasi fungsi logika if bertingkat seperti terus gimana Pak? Wah, ini sudah bukan 20 kali lagi, ini harus 100 kali lagi. Ya, kadang-kadang mesti garuk-garuk kepala atau bagaimana. Kenapa kok saya bilang harus lebih dari 100 kali? Pasti garuk-garuk kepala. Kenapa? Karena ya, kita lihat dulu nih. Ya, kita lihat dulu rumusnya. Rumus umum yang sering digunakan oleh orang-orang. Yaitu if kurung buka tes logika 1, nah sampai sini udah mirip ya. Tes logika 1 titik koma kondisi bila benar, ya kan? Tetapi di sini setelah titik koma ini bukan diikuti dengan kondisi bila salah, tetapi diikuti dengan if lagi. Ya, seperti itu. If kurung buka tes logika 2 lagi, kemudian titik koma kondisi bila benar, ya, habis itu titik 2 kondisi bila salah. Bingung ya? Nggak apa, bagus berarti bingung. Ya, kalau kamu bingung berarti kamu sudah mulai berpikir bahwa ini adalah sesuatu yang sangat amat maha susah. Ya, ini yang sering bikin orang-orang itu nilai UASnya jelek. Ya, maka saya katakan sejak awal pertemuan ini siap-siap mikirnya, prakteknya kudu Spartan ya. Jangan hanya dengerin video, jangan hanya ngerjakan tugas, ulangi terus, bikin soal sendiri, baleni terus ya. Nih contohnya, ini contoh sebenarnya ini contoh yang udah susah sekali ya, tapi jangan khawatir, nanti pada saat kalian mengerjakan tugas saya akan contohkan satu baris bagaimana cara mengerjakannya ya. Oke, katakanlah ini ada 5 nama, dia ada nilai pertama dan nilai kedua, kan terus kemudian dijumlah ya, terus kita kemudian keterangannya. Kalau di sini kita kan gampang ya, ada tinggal melihat pada jumlahnya saja. Kalau lebih dari 140 lulus, kalau kurang dari 140 gagal. Kalau terus gimana coba?
Tentukan lulus atau gagal bila standar lulusnya adalah nilai 1 dan 2, keduanya harus di atas 60. Jok piye. Ya. Nah, ini ada petunjuknya nih, ya. Petunjuknya rumusnya seperti ini. Rumus, ya, misal saya mengerjakan yang nama pertama. If nilai pertama ini ya, 80 ini lebih besar daripada 60. Lalu if true-nya lagi kita pakai if, ya. Jadi kalau kalian bingung kok beda Pak dengan yang ini. Nah, ini karena kebetulan contohnya dari modul itu sengaja yang paling susah dulu. Ya, supaya kalian ngerti tingkat advance-nya seperti apa. Ya. Tapi nanti akan saya ajarkan juga yang mudah, ya. If nilai kedua juga dites lagi. Di atas 60. Ya. Nah, setelah itu kondisinya jika benar bagaimana? Lulus semua. Kalau ternyata salah, berarti gagal. Ya. Memang ini resikonya di sini adalah banyak sekali data string, sehingga jangan lupa untuk selalu ngecek apakah kalian sudah menulis titik 2 pangkat di atas. Ya. Nah, kita menyelesaikan rangkaian formula di tingkat yang pertama tadi. Ya, di sini kan sudah ada kondisi yang mau diuji. Di sini adalah bila benarnya bagaimana. Terus ini adalah bila salah untuk tingkat pertama. Ya. Oke, kalau kita coba lihat di sini, kita coba lihat apakah bisa lulus, gagal, lulus, gagal, lulus. Ya, 70 ya, nggak ada yang 60. 60 dari 60 berarti gagal. 80 90 lulus ya. 75 60 berarti ada 60-nya gagal. 90 70 lulus ya. Nah, kalau kalian merasa bingung, ini saya kasih spoiler ya. Spoiler untuk tema kita minggu depan, yaitu menggabungkan fungsi logika. Jadi yang namanya and, or, lalu if, ya itu enggak serta-merta harus digunakan. Enggak, kan bisa mengkombinasikannya. Misalnya ini, ya ini saya tunjukkan. Soal di samping itu sebenarnya juga bisa dikerjakan dengan menggabungkan fungsi if dengan and. Ya, ini contohnya ya. Daripada nulis yang panjang-panjang ya seperti itu, kenapa nggak seperti ini? Jika, ya ikuti kata-kata saya. Jika kedua nilai ini ya, nilai 1 memang lebih besar daripada 60 dan nilai kedua lebih besar daripada 60. Ya, ini baru logical testnya ya. Saya langsung menggabungkan keduanya. Ya, dengan kata-kata and. Karena di sini syaratnya dua-duanya harus di atas 60. Maka kalau syaratnya di mendapatkan angka 60 dan ke bawah, lulus ya. Oke, kalau misalnya dua-duanya lebih dari 60 bagaimana? Ya udah kita tinggal tulis gagal. Kita tinggal tulis gagal ya. Lulus. Terus kemudian kita tulis di sini gagal. Seperti ini. Nah, coba kita bandingkan. Lebih ringkas mana rumusnya? Di sini kalau misalnya pakai if bertingkat dengan menggabungkan if dengan and. Lebih gampang ini ya. Lebih gampang ini untuk dipahami ya, karena ini benar-benar hanya menggunakan satu tingkat if saja. Ya, yang paling hanya menulis tes logikanya saja. Yaitu n kurung buka nilai 1 kurang lebih dari 60 dan nilai 2 lebih dari 60 kurung tutup. Habis itu tulis saja kondisi jika benar dan kondisi jika salah. Dan kalau kita lihat di sini ya, kata-kata lulus di sini ada 1, sama-sama 1, tetapi di sini kata-kata gagal ada 2. Gitu. Ya, tapi ini minggu depan ya. Kalian fokus dulu untuk memahami if and or. Oke. Nah, sekarang saya akan memberikan tugas tambahan lagi ya. Tugas tambahan lagi di halaman 15 sebenarnya. Halaman 15 itu kan harus mengerjakan ini, ya. Jadi kalau ini ya,
Kalau mau dilihat di sini, kalian itu silakan mengumpulkan persis seperti yang saya kasih lihat di sini, ya. Jadi sheet yang pertama kalian rename jadi latihan 1, sheet yang kedua kalian rename jadi latihan kedua, ya. Latihan 1 isinya yang saya sampaikan di video pertama, ya. Kemudian yang latihan kedua itu adalah yang akan saya sampaikan sebentar lagi, ya. Itu yang aslinya memang ada di halaman terakhir, ya, halaman 15 yang soal 1 ini saja, ya. Oke, saya akan kasih contoh dulu cara mengerjakannya. Sebelum mengerjakan, coba kita pahami dulu, ya. Di sini adalah daftar nilai siswa dari LPK Bima Sakti Nusantara. Ada 14 siswa, ya, dengan macam-macam kode mata kuliah atau kelasnya, ya. Tapi di sini kalian hanya dapat kodenya, sementara kalian harus melakukan programming, ya, secara sistem. Ketika langsung di enter atau di copy, itu akan langsung tahu bahwa oh, anak ini tuh masuk kelas apa. Terus ini misalnya dapat nilai 6, 7, 8, 9, 10, gitu ya. Kira-kira anak-anak seperti itu dikasih predikat berapa? Ya. Ya, jadi kalau kalau mau jangan ikut sini, ya. Jangan ikut sini. Kan silakan ikut sini aja karena di sini angka 7, ya. Angka 7 itu tidak ada, jadi sedikit rumit. Kan nurut sini aja, ya. Jadi ada petunjuk tentang kode kelas, ya, dan ada petunjuk tentang nilai predikat keterangan, ya. OF itu berarti kelas Microsoft Office, SP itu senior programmer, YP itu junior programmer. Kemudian nilai ada 5, 6, 7, 8, 9. 5 predikatnya D, keterangan tidak memuaskan. 6 predikatnya C, keterangan kurang memuaskan. 7 predikatnya B, keterangan cukup memuaskan. 8 predikat AB, keterangan memuaskan. 9 predikat A, sangat memuaskan. Ya. Coba kita lihat. Cara mengerjakannya bagaimana, Pak? Ini saya contohkan. Misalnya, ya, if jika kelasnya Y ini itu kodenya YP, ya, kodenya ini, ya, kita kasih selnya ini. Kita tahu kan bahwa kodenya ini YP, ya kan? Coba kita mau ngetes dulu, ya. Apakah kode yang ada di sel ini, ya, itu sama dengan OF? Kalau kita pakai manual gimana? Pasti salah, ya, hasilnya, ya. Nah, tapi itu kita abaikan dulu, ya, karena kita di sini itu punya segudang ini, ya, segudang alat uji, ya. Ini kita akan gunakan semuanya dalam satu rumus, ya. Jika D6 adalah OF, maka Microsoft Office lah jawabannya benar. Tetapi kalau salah, bagaimana? Nah, kalau salah gimana? Nah, kan di sini masih ada dua opsi, kan? Maka kalian tidak boleh langsung jawab ini atau ini, nggak boleh. Ya, kalian kalau memang masih ada dua, ya tulis lagi if kurung buka. Jika pencet lagi sel yang sama ini D6. Jika kodenya Yeni adalah sama dengan SP, berarti dia masuknya kelas senior programmer. Ya kalau dia senior programmer. Kalau enggak gimana? Ya sudah, kalau kita lihat lagi, apakah ada opsi lainnya? Ada, tinggal satu. Apa? Junior programmer. Ya kalau memang sudah tinggal satu saja, ya sudah, ini. Langsung klik ini tanpa perlu tambah if lagi. Ya. Nah, kemudian ini perhatikan di sini bahwa setelah kan saya menulis ini, kalian harus ingat sebelumnya kan bikin kurung buka itu berapa kali? Ya, kalian kan bikin kurung buka setiap kali nulis if, ya kan? Di sini if-nya ada berapa kali? 1, 2. Berarti di sini kalian harusnya mengetik kurung tutup sebanyak 2 kali juga. 1, 2. Ya. Apakah ini habis ini bisa langsung dipilih head? Ya monggo, tapi ingat, ya. Coba kalau saya pilih head. Ayo, apa yang terjadi? Kayak gini, Pak.
Ya mestilah, ya, karena kalian melupakan satu hal. Ayo coba, silahkan kan cari tahu kenapa ketika di fill ahead dengan kondisi rumus seperti ini masih tidak bisa memunculkan jawaban yang benar. Ayo, kira-kira apa yang harus diutak-atik di rumus ini sehingga kalian ketika copy paste fill ahead langsung muncul semua. Ya, saya serahkan ke kalian ya. Itu materi sebelum UTS. Ya, kan eman-eman. Kalau kalian tinggal nulis 3 rumus saja kan, habis itu tinggal di fill ahead, langsung selesai. Ya, 10 menit selesai. Ya. Tuh. Coba predikat ya. Predikat di sini kan kita dapatnya dari sini ya. Oke. If angka yang nilai yang dapat ini adalah 5, maka predikatnya adalah D. Bagaimana kalau ternyata nilainya bukan 5? Nah, kan masih ada banyak nih. Ya, masih ada jika nilainya 6, 7, 8, dan 9. Ya udah, berarti tinggal tambahi if lagi. Ini merupakan contoh if yang bertingkat. If, sekali lagi, pencet. Ya, ini kalau misalnya nggak bisa dipencet, ya. Tadi kan F6 ya tadi ya, kita akan klik aja otomatis. Ketik aja manual F6. Jika F6 adalah 6, maka predikatnya adalah C. Kalau bukan 6 terus bagaimana? Ya berarti ya kita uji lagi if jika F6 tadi sama dengan 7, maka dia predikatnya B. Nah kalau bukan B juga, terus bagaimana? Ya berarti kita lihat dulu, masih ada 2 opsi. Berarti masih harus ditulis if. Jika F6 tadi ya adalah 8, maka dia predikatnya B. Kalau bukan 8 juga bagaimana? Ya, berarti di sini kan tinggal ada satu opsi kan? Ya udah kalau adanya tinggal satu opsi, klik aja. Nggak perlu nulis if lagi. Dan kita tutup dengan berapa kurung tutupnya? Coba, if-nya ada berapa tadi? 1, 2, 3, 4. Jadi kurung tutupnya harus 1, 2, 3, 4. Sekali lagi, fill ahead tuh bisa, tapi jangan langsung di fill ahead kayak gini. Pasti salah nanti ujung-ujungnya. Ingat, sekali lagi, apa yang ada di formula ini yang harus dimodifikasi supaya kalian bisa mengerjakan tugas ini dengan secepat mungkin dan semalas mungkin. Ya, jadi harus rajin banget di awal supaya tinggal leha-leha di akhirnya, tinggal di copy. Ya, jadi untuk keterangan nanti nyaris persis ya dengan predikat tadi, saya serahkan pada kalian lagi. Jadi jangan lupa ya, sekali lagi kalian mengumpulkannya satu file Excel ya. Isinya ada 2, latihan 1 dan latihan 2. Latihan 1 di video pertama ya, latihan kedua di video kedua ini penjelasannya. Nanti untuk perihal namanya seperti apa silakan lihat di Google Classroom ya. Template file penamanya apa, dikirimnya, deadline-nya kapan, semua di Google Classroom. Baik, jadi mungkin itu saja penjelasan saya untuk modul kedua dari Microsoft Excel ini. Selamat mengerjakan. Ya, saya harapkan kalian bisa mengerjakan ini dan jangan copy paste temannya ya. Beneran. Karena masalah if tadi itu ya, itu beneran akan bikinkan frustasi sampai setengah semester ke depan. Kalau kalian benar-benar nggak paham dan nyontoh punya teman, ya nyesel kalian nanti. Setengah semester kalian akan pelongap-pelongop, tidak tahu bagaimana cara menggunakan if. Ya, itu ya. Jadi semoga bermanfaat.